Hello human, back again with Ananda. Halo Soul Family, halo Sasam, how are you? Aku ada konten baru nih untuk general reading, untuk sang pesan-pesan spirit guide buat kamu ya. Tidak pakai energi update biasa, tapi pakai seperti ini. Aku diminta untuk menyampaikan pesan-pesan ini lebih berkala lagi. Oke guys, kita masuk ke pesannya. Aku dapat pesan tentang kenapa kamu merasa low, lalu gimana cara bangkitnya ya. We'll see. Ada the Emperor, ada the Devil in reverse, ada the Star. Oh my god, Major Arcana. Ada Five of Wands, ada Judgment. Some of you merasakan bagaimana kestabilan kamu mulai terganggu karena shadow dirimu sedang bergerak, meragukan kekuatan, terus membuat dirimu jadi bimbang, jadi gak pede, berhenti, bahkan mikir mimpi kamu gak mungkin digapai. Well, spirit guide kamu bilang, ayo coba kita pahami dulu emosi ini datang dari mana. Impian yang besar. Karena ini ngomong the star, impian ini gede, maka sangat wajar jika diiringi fear atau the devil yang besar juga. Tidak heran, itu akan terjadi pada manusia. Itu wajar. Saat impianmu gede, kamu juga punya ketakutan kehilangan yang besar, ketakutan gagal yang besar. Terima itu, rasa itu. Jangan ngerasa awakening kamu sia-sia hanya karena kamu merasakan sisi negatif. Coba ingat-ingat kenapa ingin datang ke bumi. Karena ingin merasakan pengalaman menjadi seorang manusia. Ada up-nya, ada low-nya. Tidak semuanya datar, indah, love and light. Salah kalau kamu berpikir setelah awaken semuanya hanya ada kasih sayang dan cahaya. Kita hidup di bumi yang memang vibrasinya berubah-ubah. Ada low vibe, ada high vibe. Tapi dengan bekal awakening, coba percayalah sama diri sendiri. Kamu bisa selalu angkat diri kamu. Seberapa besar kamu punya impian itu juga akan jadi perisai kamu untuk menaklukkan ketakutanmu, menaklukkan keraguanmu, kebimbangan itu. Jadilah emperor lagi yang meyakini kalau kamu sudah punya impian tersebut, berarti ada jalan ke sana. Jiwamu tahu jalan menuju itu. Jangan berpikir gimana caranya. Yakini aja dulu. Yakini sepenuh tubuhmu, sepenuh dirimu. Maka kamu akan bisa membuka jalannya. Dan kalau itu bukan buat kamu, kita pasti kasih yang lebih bagus, lebih baik untukmu. Ya, dan ini di sini kamu harus mempelajari gimana caranya untuk bisa bertahan dalam high and low-nya emosi manusia. Kami tidak menghakimi kamu hanya karena kamu sedang merasa sedih, merasa galau, merasa sakit, merasa patah hati. Kami tidak pernah menghakimi itu, karena kami tahu itu bagian dari perjalanan manusia yang memang selalu ada dualitas tersebut. Yang justru harus kamu lakukan adalah menyadari kamu datang ke bumi ini untuk merasakan itu. Jadi saat kamu merasa sedih, rasakan, tapi kemudian putuskan, seperti di Emperor. Putuskan bahwa yang kamu ingin rasakan adalah kebahagiaan, bukan kesepian, kesengsaraan. Kamu bisa bangkit untuk masuk ke perasaan yang kamu mau, pelan-pelan. Tapi kalau kamu sudah menyerah ketika rasa itu datang, maka kamu belumlah belajar gimana caranya menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya diberikan pilihan untuk bergerak, maju,
meninggalkan situasinya. Mungkin hidup orang lain terlihat lebih indah saat ini, tapi tahukah kamu di balik layarnya? Karena apa yang tampil di luar belum tentu seperti apa yang terjadi di dalam. Daripada mengutuk atau iri pada kehidupan orang lain, lebih baik biarkan perasaan itu datang. Oke, aku sedang ada rasa cemburu pada kehidupan orang lain yang aku rasa lebih indah dariku. Berhenti di sana, lalu putuskan. Kenapa aku anggap kehidupan orang lain saja yang bisa indah? Kenapa aku tidak mulai mensyukuri arti dari diberikan kesempatan hidup di bumi dan membuat hidupku juga sama indah? Kenapa aku tidak berusaha melihat ke sana? Saat kamu memutuskan itu, kekuatan di emperormu semakin kuat lagi, semakin muncul, sehingga kamu bisa tiba-tiba dapat inspirasi dari kami untuk keluar dari situasi tidak mengenakan itu. Kami ada bukan hanya untuk membuat dirimu merasakan yang indah-indah. Kami juga kadang harus menyaksikan kamu untuk mengalami perasaan yang tidak kami juga suka saat lahir di bumi. Tapi kami tahu rasa itu sebenarnya bisa berlalu. Dan jika diberi kesempatan lagi, tentunya jika lahir di bumi, kami akan berusaha menerima perasaan itu dan membiarkannya berlalu, lalu menggantinya dengan yang lebih kami inginkan. Mungkin lebih mudah untuk bicara dari atas, tapi kamu juga tidak bisa bilang kami hanya bicara doang. Kami sudah merasakan pengalaman di bawah. Jika ini menyangkut leluhur, kamu harus yakin kami dulu juga mengalami hal tersebut, tapi juga bisa akhirnya keluar dari hal tersebut. Yakin sama kekuatan kamu, berjalan maju lagi, bermimpi lagi, dan mulai bergerak. Jangan berkubang di tempat kamu kesedihan, kesepian, dan merasa tidak ada harapan. Bergeraklah ke sekitar yang membuat kamu bisa melihat lagi cahaya kehidupan. Jangan pikirkan bagaimana caranya, tapi pikirkan gimana cara keluar dari perasaan ini, biar itu jadi bekalmu untuk keluar dari emosi negatif. Oh, tentu itu pelajaran seumur hidup, tapi kami pernah ada di sini untuk merasakan ada cara untuk keluar dari perasaan buruk, dari godaan dalam yang cukup gelap. Oke, itu soal emosi. We'll see again. Five of Pentacles, Ace of Swords, yes, Nine of Wands in reverse. Dari rasa kehilangan jadi rasa yakin. Perang terbesar manusia selalu yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi anggaplah kalau kamu kesatria yang ingin berkelahi, berkelahilah dengan seluruh keraguanmu dan pertahankan keputusan itu, keputusan untuk berbahagia, untuk berharap daripada putus asa dan menyerah. Kamu tahu yang mana lebih berguna, kan? Tentu saja yang punya harapan baik lagi, yang punya kekuatan untuk bermimpi lagi. Apakah di depan setelah itu semuanya akan baik-baik saja? Tidak mungkin. Tapi kamu sudah punya kunci pedang untuk memutus semua koneksi dari kegelapan itu, sehingga emosi tersebut hanya akan datang lalu berlalu pergi. Karena kamu sudah tahu cara mengusirnya. Itu adalah perangmu sebenarnya. Perang internal diri manusia. And believe, percaya, bahagia itu keputusanmu. Bukan dari impian yang sudah kamu capai, bukan dari teman-temanmu, bukan dari prestasimu, uangmu. Tapi keputusan itu ada sekarang.
saat ini. Ada yang mengambil, ada yang tidak. Mimpi yang terasa jauh akan semakin jauh saat manusia punya sikap mental seperti itu. Tapi mimpi yang jauh akan terasa tergapai jika manusia punya harapan. Bermimpilah ke bintang, kalau jatuh juga kan di bulan. Jangan lupa. Oke, musik kan. Boundaries, di mana kamu butuh membangun batasan yang lebih sehat. Star Mother, ibu bintang, gimana caranya kamu bisa menjadi ibu untuk dirimu sendiri. Oh yes. Bangun batasan. Mimpi yang besar, ketakutannya juga besar. Gimana caranya kita berperang? Aku gak suka sebenarnya istilah berperang, cuman gimana caranya agar kita bisa narik batasan untuk jika setiap ada kegelapan, shadow itu muncul dalam diri kita bisa bentengin impian kita gitu. Kita jaga impian kita sepenuh hati. Karena kita tahu serangan itu datang juga dari dalam, bukan dari luar. Serangan dari luar hanya berpengaruh jika dari dalamnya juga ikut menyerang impiannya sendiri. Jadi jangan lemah sama itu. Aku lihat di sini sifat emperor adalah orang yang tegas, tahu yang dia mau, dia tahu keputusannya, dia tahu impiannya, dia tahu kelayakannya, dan bangun dirimu untuk bisa membentengi dari serangan ketakutanmu sendiri. Itu caranya kamu menjadi ibu yang melindungi impianmu. Jadi impian itu dianggap seperti anak, seperti harta berharga di dalam mindset ya, dalam pola pikir kita, sehingga kita nggak mudah untuk digoyang-goyang sama kehidupan. Kita nggak mudah untuk nyerah sama impian kita. Dan artinya apa? Saat kita melindungi bayi kita, si mimpi itu dia bisa tumbuh besar. Dan saat dia tumbuh besar, udah jadi mimpi kita bukan tiba-tiba sih, mimpi kita jadi nyata gitu. Jadi anggap mimpi kamu itu seperti bayi. Kalau baru diucapkan ya sudah, dia masih bayi. Kalau sudah lama, mungkin dia sekarang sudah balita dan mau kamu sayangin dia dari serangan tangan-tangan jahil ya, yaitu fear kamu, ketakutan-ketakutan, keraguan kamu itu. Dia pengen kamu jagain dia supaya apa? Dia bisa buktikan sama kamu bahwa dia nyata ada, bahwa dia bisa berikan kamu kebaikan juga. Look at this. Protection, mengambil lagi kekuatanmu, putuskan tali itu, panggil lagi jiwamu, dan mimpimu yang berserakan panggil lagi. Lalu anggap dia kamu jaga seperti seorang bayi yang kamu cintai. Nah, jika ada yang menyerang, apa yang dilakukan seorang ibu? Melindungi bayinya. Itu pun yang harus kamu perlakukan terhadap impian kamu. Melindunginya dari bahaya, yaitu dirimu sendiri ya, yang sedang negatif. Wow, very interesting message. Transformation, perubahan. Ada perubahan di level sel, healing yang dalam ya, perubahan dalam, karena di mana ada ketakutan di situ ada luka kan. Dan dengan kamu menghadapi ini, dengan kamu menerima ketakutan kamu tapi menjaganya untuk ngobrak-ngabrik impian kamu ya, ini akan jadi deep healing. Artinya kamu akan lebih kuat di mimpimu dibandingkan di ketakutanmu. Kalau ketakutanmu lebih besar, artinya kamu perlu melakukan perubahan, transformasi diri dengan nge-healing. Bisa kebantuan profesional atau bisa dengan diri sendiri menyadari apa sih yang buat kamu takut, ngebedah itu. Terulang lagi seperti dulu. Wong belum terjadi udah dijudge akan terulang lagi. Kalau aku bisa mimpiin ini ya berarti aku tahu jalannya nih, jiwaku yang tahu. Mungkin aku manusianya belum tahu ya, masih bingung. Tapi kalau aku yakinin, dia bisa buka jalan sendiri.
Ya, kekuatannya seperti emperor juga kan, dia kuat gitu, tegak dengan mimpinya, tegak dengan keinginannya. And she looks so lovely di sini. Oke. Bottom, dance with life, berdansa dengan kehidupan. Melakukan sesuatu untuk merubah energimu. Betul, jangan berdiam diri terus. Sudah tahu kalau di kamar terus, kamu akan cenderung low vibe dan overthinking. Keluar ke ruang tamu, banyakin di situ. Udah tahu kalau nonton yang sedih-sedih bikin baper. Ya udah, jangan nonton yang sedih, yang fun. Udah tahu kalau ngobrol sama orang itu down terus. Ya udah, berhenti. Kita cari teman lain. Udah tahu kalau mikirin si soulmate, si twin flame itu galau melulu. Ya udah, pikirin yang lain. Itu sebenarnya keputusannya ada di kamu kan. Gimana caranya untuk kamu memutuskan apa yang akan kamu lakukan untuk merubah situasi energimu yang low vibe itu. Jadi high vibe lagi. Dan waktu kamu di high vibe lebih gampang guys berharap, bermimpi, dan attracting kan. Karena happiness adalah kunci terbesar dari Loa. Menikmati momen. Oke, we'll see dari sini. Ada pesan lain? Universe. 2 aja ya. Signs. Leo. Confidence. Pede untuk menciptakan, mengambil kesempatan, hasil dari impresi. Kepemimpinan. Banyak sekali pesan emperor di sini ya. Kepemimpinan, kreativitas, dan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Power of Leo. Leo itu adalah lambang kebahagiaan, lambang juga kreativitas dan inner child. Jadi lakukan apa yang kamu suka, jangan terlalu serius, jangan terlalu dipikirin. Coba lakukan apa yang anak kecil lakukan. Mungkin dia akan bersenang-senang nih waktu mau mencapai impian tertentu. Dia akan enjoy waktu dia minta sama mamahnya, "Mah, beliin aku es krim dong." Impiannya si es krim nih, tapi dia bisa milih kan, oke, aku mau nangis aja nungguin mama beliin es krim, ataukah aku bisa main dulu. Nah, itu kecerdasan Leo di situ, kreatif untuk merubah energi situasi itu. Jadi dengan kepercayaan diri yang sehat, kamu tahu gimana caranya ngejaga mimpi kamu. Juga ini kan lambang singa ya. Wah, kalau singa udah ngejagain anaknya, yaitu impiannya, gahar guys, gahar. Dan itu yang dilihat dari spirit guidesmu, bahwa kalau kamu tegas, kamu kuat, jagain impian kamu dari serangan diri sendiri atau luar, itu bakal berbuah manis. Mimpimu akan terjaga dan berbuah pada hasilnya, tumbuh dengan baik. Last one. House-nya ada 12 house. Ini rumahnya Pisces. Mencari kesatuan di semua yang ada, filantropis. Membiarkan keterlibatanmu tersembunyi. Hasilnya keyakinanmu, kecenderungan yang disembunyikan. Large institution, institusi besar atau event-event yang banyak dan melelahkan. Well, what I see here adalah tendensi yang sedang bersembunyi, yaitu ketakutan, shadow yang bersembunyi sedang naik. Dan sekarang adalah waktu atau kesempatan emas untuk melihat apa ketakutan itu, sehingga kamu bisa sembuhin sumbernya atau setidaknya menangani sumbernya. Dan di situ keterlibatan ini tersembunyi ya, karena ini juga kartu imajinasi atau rahasia. Maghrib, bentar ya. Menyembunyikan. Jadi sangat menentukan ya dari tendensi atau kecenderungan yang tersembunyi. Ini bisa jadi overwhelming atau melelahkan untukmu jalani,
karena ketakutan itu sudah cukup mengganggu dan mengancam si mimpi besarmu. Minta disadari, menentukan banget jalanmu untuk ketemu. Kalau memang itu takdirmu pasti ya akan datang, cuman kan jalannya mau dipilih yang berat atau ringan gitu loh. Kalau misalnya yang ringan berarti harus lebih slow ngejalaninnya, harus lebih ada banyak percaya supaya bisa ngejaga bagi mimpi itu dengan baik. Oke, we'll see again. Ada pesan apa yang akan terjadi pada teman-teman. Never ending story. Kalau sudah terjadi begini terus-terusan, ini waktunya untuk berkaca, untuk menyembuhkan diri atau untuk menyadari dengan lantang ini adalah ketakutan yang bersumber dari bla 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 bla. To be fair, adil pada dirimu, pada ini juga pada dirimu, tubuhmu ya, bahwa dia memang merasakan ini gitu, memang merasakan ini, dan aku nggak bisa nyuruh dia berhenti merasakan seketika, tapi aku bisa ajak dia pelan-pelan untuk mengganti ceritanya, jalan cerita ini, karena tidak boleh dong aku begini terus hidupnya, karena gak baik dong buat aku dan impianku begini terus. Keputusan itu ada di dirimu. All that glitter. Dan kadang-kadang mungkin ini juga cara untuk memperhatikan apakah mimpimu itu benar-benar apa yang dimau. Karena kalau apa yang dimau rasanya goyang itu susah ya. Apakah kamu cuma melihat ini karena orang lain sedang tren gitu ya ngejalanin ini, ataukah sebenarnya ini mimpi yang sesungguhnya? Kalau mimpi yang sesungguhnya, Fir bisa nggak? Bisa banget. Kalau itu bukan yang sesungguhnya, bisa nggak Kak? Bisa banget. Ragunya adalah ragu. Biasanya kalau misalnya yang bukan ya, kamu ragunya lebih ke apa ada pilihan lain yang lebih baik ya? Gitu. Tapi kalau ragunya karena ketakutan, bisa nggak ya aku dapet ya? Gimana ya caranya, bisa nggak? Kira-kira mungkin gak ya? Nah itu karena ketakutan. Beda ya. Kalau yang misalnya kamu memang goyah karena memang ada yang lebih baik pilihannya buat kamu. Tapi kalau memang karena ketakutan, biasanya kamu lebih kepada mukulin diri sendiri gitu loh. Ngerendahin itu sampai jadi gak pede. And I can sense ya di sini, ini berarti impian yang cukup penting. Guides kamu ingin banget kamu untuk mencapai itu, karena kebahagiaan kamu juga adalah berkah dan kebahagiaan untuk mereka. Makanya mereka pengen kamu punya pikiran positif. Apa yang kamu mimpikan itu udah pasti ada alasannya. Kenapa kamu mau ini, mau itu, udah pasti ada. Temukan lagi alasan itu di dirimu. Siapa tahu dapat kunci kenapa atau gimana caranya untuk naklukin ketakutannya. Karena harusnya alasannya lebih gede dong dari ketakutannya. Jika mimpi itu berarti, oke, kedepannya ya kamu akan lebih adil, tapi kamu akan mulai mengganti jalan ceritanya. Jalan cerita kamu menjalani arah langkahmu ke depan. Menghentikan ini, kamu merasa seperti terjebak di sini, tapi kamu akan mulai bisa kerja sama dengan semesta atau dengan seseorang untuk angkat dirimu dari mood itu, untuk bangkit lagi ya. Spirit guide-mu akan selalu membantumu untuk bisa mengatasi ini, menjaga mimpimu sampai jadi tumbuh ke kenyataan ya. But kamu juga harus mau kerja sama beliau. Kalau kamu memilih untuk ada di jalan putus asa itu, maka mereka juga gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu memilih untuk oke, gue bisa, gue yakin pasti bisa, mereka bisa bantu dorong kamu gitu. Temperance ya, pada akhirnya kamu akan lebih mengenal diri sendiri, apa yang dibutuhkan, kekuatan kelemahan diri, sampai akhirnya kamu sadar apakah yang dibutuhkan sekarang ini sebenarnya sudah berubah, ataukah yang kamu mau itu sebenarnya tinggal tunggu sabar aja dan usahanya aja. Banyak hal bisa terjadi ya di depannya, bisa mimpi yang berganti atau bisa kekuatan yang tumbuh lagi. Karena semesta ingin banget loh kita untuk meraih apa yang kita mau.
Itu juga kan pengalaman manusia ya, berhasil, bukannya cuma sedih ya. Tapi sebelum kita berhasil biasanya keraguan itu muncul, wajar, manusiawi. Kayak mau naik panggung kayak kita mau perform di depan orang-orang, di belakang panggung kan pasti ada kegugupan ya. Anggap aja gitu, panggung itu adalah impian kamu, dan kalau kamu terus maju, kamu bisa nyampe. Kalau misalnya kamu mundur juga bisa, tapi mana yang lebih buat kamu bahagia, pilih itu. Oke. 2 kartu terakhir. Apa yang kamu pegang erat-erat? Bagus kalau pegang mimpinya, tapi kalau pegang shadow-nya jangan dong. Coba diperhatikan ya, mendingan yang dipegang erat-erat itu adalah impiannya. Manusia diberikan hak untuk berkreasi, untuk menciptakan. Jika kamu bisa berkreasi dengan universe akan sepenuhnya ngedukung kamu, asal kamu yakin sama impian kamu. Mother Universe kesannya ya, itu selalu ada untuk bantu kamu menciptakan. Ada hal yang kamu putuskan, kadang gak ngerti jalannya, serahkan sama beliau buka, kamu laksanakan. Itu bisa. Ada yang universe, aku minta ini, aku mau beli ini gitu. Terus kamu usahain terus sampai dapat, bisa. Ada yang lebih pasrah, ngelola, narik, lepas, ntar datang sendiri, bisa. Gimana caranya kamu manifest itu adalah ya gimana kekuatan kamu, gimana pilihan kamu untuk bisa maju, untuk bisa tetap memegang impian itu. Bagusnya dari sini ya, pengalaman ini aku lihat memang banyak hal tersembunyi akan keangkat yang kamu tidak sadar kamu punya. Yang kamu tidak sadar itu juga merupakan sebuah shadow ya, atau merupakan sebuah pemicu keraguan ya. But in the end, Spirit Guide mau bilang kamu akan selalu mengatasinya, dan perasaan buruk itu akan tetap hanya berlalu saja sampai nanti beliau ingin membimbingmu sampai nanti kita sudah pergi. Tolong juga bantu beliau untuk ngebimbing dengan menyadari apa saja keresahan itu, apa saja ketakutan itu, keraguan itu, sampai akhirnya kamu tidak lagi terpengaruh dan terikat oleh itu. Yang dipegang itu mimpinya ya, jangan ketakutannya ya katanya beliau ya. So dance with life guys. Kamu punya kekuatan untuk memutuskan yang mana ingin kamu pilih, mau menjalani dan bermimpi dengan bahagia atau penuh keraguan. Tentunya kita tahu ya, pilihan kedua itu lebih banyak resikonya, untuk kesehatan, untuk vibrasi, untuk gimana kehidupan kita nanti tercipta. Karena banyak sekali hidup ini terjadi sebab oleh takdir plus buah pikiran manusia sendiri, vibrasi manusia sendiri. So dance with life and have fun lagi. Mungkin kalau kamu bergerak dari tempat kamu depresi, pelan-pelan keluar, lihat matahari, kamu akan bisa menemukan lagi cahaya ya di dalam dirimu, yang akan menerangi semua ketakutan dan kegelapan itu, sampai akhirnya tidak lagi bersembunyi diam-diam. So, dream high atas Spirit Guidesmu. Thank you. Oke guys, itu adalah pesan dari beliau di hari ini. Thank you so much for watching. Kalau berguna, kasih like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kamu ya. I think I'm tired. I'm making like 3 videos today, but I'm having fun. Okay, I'll see you again soon in the next video. Thank you so much guys. Thank you so much universe. Thank you so much my body and my gifts. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye.